Terbanglah kita bro, cuacanya hujan bro, goyang kocrak, cedar gitu, set gitu. Orang depan udah mulai panik, air, mbak, tolong, mbak. Entah ayam, entah jantung, entah apa, gue juga nggak tahu, gue juga nggak berani tanya. Kita semua kan akhirnya kan lihat kan ke belakang kan, ternyata udah kaku, ya, emang udah meninggal. The worst feeling ever, lihat orang meninggal depan mata, terus gue pikir pesawatnya jatuh, gue tuh tegang banget. Kalau menurut lu enggak ya nggak apa-apa, tapi itu gue mau mati. Kisah seorang tailor papan atas yang mengalami kejadian yang sangat menakutkan ketika lagi terbang, di mana dia mengalami total electrical failure hingga salah satu dari rekan penumpangnya meninggal dunia. Selengkapnya kisah Samuel Wongso ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Fisher Aditya. Kembali dengan rekan saya ini adalah seseorang tailor yang sangat handal. Bukan kapten pesawat ya bro? Bukan dong. Oh, bukan ya? Ini adalah seseorang tailor yang, lihat nih, saya sampai dibikinin kayak gini loh ini, keren banget ya. Lu jadi tailor, ku jadi pilot aja. Kebalik, kuale toh, kuale ya bro. Aduh, iya. Bro ini pekerjaan yang gue idam-idamkan dulu bro. Gue kepengen banget jadi pilot dulu. Tapi sekarang jadi? Untung gue jadi tailor. Untung jadi tailor ya. Kayaknya ini adalah profesi yang sangat digemari juga nih kayaknya nih. Iya bro, karena gue every week, every month, sebelum COVID malah setiap bulan, setiap minggu gue naik pesawat terus. Karena jadi tailor ya? Karena gue traveling tailor, jadi di Wongang itu ada traveling tailor juga. Jadi kita every month, every week kita ke kota-kota, ke negara-negara yang lain. Ukur ke orang-orang penting ya, semua. Ukur, kadang kita ke Europe untuk beli kain dan lain-lain. Jadi malas gue tinggi bro. Jadi jam terbangnya bisa lebih tinggi daripada gue nih ya? Untuk penumpang. Kalau untuk pilot gue masih, aduh, cupu. Enggak, cupu sih enggak lah. Oke, ini silahkan diperkenalkan dulu buat teman-teman yang baru kenal. Hai, nama saya Samuel Wongso, saya adalah seorang suit designer. Wih, mantap. Oke, karena berada di Kokpit ini, walaupun gue nggak suka Airbus ya. Saya selalu terbang adalah Boeing. Senangnya Boeing ya? Kebiasaan. Kenapa? Pertama dulu belajar, simulatornya juga Boeing. Jadi nggak mau sama Airbus? Jadi intunya ke Boeing. Cuman ini pengalaman baru. Gitu. Oke, cerita apa nih yang bisa lu share nih? Karena sudah di sini, biasanya ini ada kisah-kisah. Gue ada lu punya cerita kisah yang bagus tadi. lumayan menegangkan sekitar 7 tahun yang lalu. Gua sama adik-adik gua, Jonathan, Joshua, kita ada kayak traveling tailor, kita harus ke Medan. Lumayan mendadak karena orang cukup penting yang minta kita untuk berangkat, yaitu besok lusanya untuk ngukur, fitting, plus meeting gitu. Jadi ini hari Senin, kita harus berangkat hari Rabu. Dan ini siang-siang kita dikontak. Gue kontak adik-adik gue, dan dia bilang, ya udah kita Rabu pagi berangkat. Cuman kalau untuk jam 9 pagi kita sampai Medan, berarti kan kita jam 5 pagi harus berangkat dari Jakarta. Gue malas banget bro. Gue tuh bukan orang yang morning person gitu. Jadi buat terbang jam 5, gue harus bangun jam 3:30, 4, jalan. Gue bisa kembung bos. Gue bisa kayak mandi pagi-pagi mau ke bandara tuh gue selalu kembung. Bisa kentut-kentut gue di jalannya. Nggak bisa makan, nggak bisa apa. Jadi gue malas bro. Akhirnya gue cek-cek di aplikasi. Selasa malam besoknya ini, gue harus terbang paling malam karena sebelumnya gue udah jadwal fitting. Gue tanya adik-adik gue juga, mereka lagi sibuk. Jadi ya nemunya jam 9 malam. Gue kontak lah adik-adik gue, Jonathan, Joshua, gue conference call. Joshua iya aja. Yaudah berangkat. Jonathan nih orangnya perhitungan banget. Lihat flight radar, lihat cuaca, apa segala macem. Besok dibilang hujan lah, 80%, 40%, 60% berangin apa. Gue pikir, aduh terlalu statistik lah, nih orang kayak matematika banget kan. Gue bilang, pokoknya besok berangkat. Karena jadi lu tetap pilih malam? Ya mau nggak mau bro. Adanya juga budget airlines, ya udahlah nggak apa-apa lah. Toh rame-rame, gak ada TV nggak apa-apa, kita bisa ngobrol, kalau nggak tidur. Pokoknya sampai Medan gue mau makan, gue bilang. Gue mau makan kayak bihun bebek, kayak pangsit gitu kan. Gue planning udah begitu. Karena waktu itu gue jarang banget ke Medan. Jadi ya udahlah, pesen. Terus sebelumnya Jonathan nge-announce di grup keluarga besar gitu. Kita mau berangkat nih naik pesawat ini. Waktu itu kan juga lagi berdekatan sama
AirAsia bro. Jadi AirAsia itu yang QZ8501 itu. yang Surabaya Singapura. Oh iya. Jadi itu tuh untuk kita orang Surabaya itu cukup trauma sekali naik pesawat. Takut karena yang di dalam pesawat itu ya ada kita yang kenal, ada kerabat, ada banyak yang mutual friend gitu, family's friend. Jadi adik gua kenal ini, sepupu gua kenal itu, nyokap gua kenal ini. Jadi yang meninggal juga foto-fotonya waktu beredar. Jadi kita tuh naik pesawat tuh takut bro, takut banget. Cuman kan karena ini mendesak, ya udahlah gua pikir gua berangkat aja. Malam-malam, Jonathan juga nakut-nakutin lagi, gini lah, gitulah, gitulah. Berarti udah ada firasat nih sebenarnya nih ya? Dianya waktu itu, gua belum. Gua, Joshua, oke lah. Ciao pokoknya. Kita jam 9 malam, jam 7 kita setengah 8 kita kumpul di airport. Itu juga udah firasatnya juga. Gua sih masih nggak apa-apa. Tapi waktu gua nyampe di bandara, udah mulai gerimis. Gua udah mulai firasatnya enak nih. Jonathan brengsek juga nih bikin kita terpengaruh kan. Sebelumnya juga OTW gua habis dijemput sama si Joshua, bannya juga bermasalah. Terus Jonathan bilang, nah di sana lu mungkin firasat, lu udah mulai firasat di sana. Jonathan udah bilang sama gua, apa kita nggak usah berangkat nih? Besok pagi lah. Gua bilang enggak lah, nggak apa-apa lah. Hidup mati tangan Tuhan, gua bilang begitu kan. Masih single bro, masih nggak takut mati kan. Itu mati tangan Tuhan lah, dia bilang. Gue bilang, terus udahlah, cepet-cepet beresin ban, jalan lumayan pelan-pelan di tol tuh Wiyoto Wiono ya. Udah jalan, parkir, terus mobil kita tinggal di airport. Itu kita udah mau ketinggalan bro, udah mau ketinggalan pesawat. Hapus juga ya. Pakai berantem bro, pakai ngotot. Pokoknya harus berangkat. Kita mau ketemu orang penting di sono, kita harus berangkat. Udah lu terlambat gara-gara bannya rusak. Ban rusak. Terus habis itu udah mau check in, hampir telat karena ternyata panjang antriannya. Waduh. Jadi gue suruh si Joshua ngantri, gue ke kanan, Jonathan ke kiri. Pokoknya cari orang yang bisa mintain tolong. Karena kan kita harus terbang gitu. Bagasi banyak lagi. Bawa kain, sampel-sampel kain, bawa sampel-sampel jas. Jadi gue pikir ketinggalan, cuman gue yakin aja bisa. Jadi Jonathan. Jadi masuk. Singkat cerita, jadi bro. Masuk ya. Masuk, akhirnya dibolehin lah. Kita nunggu, kita udah mau masuk, udah mau jalan di gate berapa gue lupa. Terus lihat boardnya, delay pula bro. Delay juga. Gua nggak tahu alasannya apa delaynya. Jadi ya, gue pikir kebetulan. Jonathan makin ngereweng, nggak usah berangkat lah, besok aja lah. Pagi-pagi masih bisa kok. Tiket juga murah besok. Bukan masalah murahnya, masalahnya bangun paginya susah, ya kan? Terus nggak tahu gimana. Pokoknya kita di lounge juga gitu bro. TV-nya bahasnya AirAsia juga bro. Pesawatnya jatuh, korbannya ditemuin satu-satu. Itu udah mulai, kalau nggak salah di dekat Kalimantan kan? Iya. Udah ditemuin, diangkat begini begitu. Aduh, yang tadinya gua nggak apa-apa, jadi ada apa-apa nih. Tapi gue gengsi bro, kan gua yang maksa kan? Iya, lu yang ngajak. Gua gengsi, gua yang maksa. Ya pokoknya gue bilang tetap berangkat. Singkat cerita, delay-nya hampir sejam bro. Lama, lumayan bete. Masuk pesawat, udah capek semua. Kita pas duduknya juga di emergency, supaya bisa selonjor kan. Gue selalu di paling kanan atau paling kiri, karena gue suka lihat sekeliling, gue suka lihat bawah. Gitu. Suka lihat bagian window side ya? Gue window side, gue jarang di aisle atau di tengah atau di pinggir. Gue paling jarang, gue selalu di window karena gue suka lihat pemandangan. Cuman ya itu malam banget. Kalau gue suka aisle. Gue suka kencing. Gue juga suka kencing bro, tapi gue lompatin aja. Tapi yang penting gue harus lihat bawah. Gitu ya. Perjalanan ke Medan 2 jam setengah ya. Naik Airbus bro. Iya, Airbus ya. Airbus A320. Singkat cerita, terbanglah kita bro. Cuacanya hujan bro. Mau take off juga ternyata hujan makin kenceng. Udahlah bro, doa aja deh, doa. Tapi ya gue gengsi kan, gue doanya diem aja, pura-pura tidur. Oh jadi doa juga ternyata ya? Doa bro, naik pesawat gue wajib doa. Lo orang lihat dia doa nggak? Nggak tahu.
Joshua tidur, Jonathan tegang, di tengah dia tegang. Udah tegang gue tahu, gue jadi tegang, tapi gue tensin. Jadi gue pura-pura tidur, tapi gue doa. Singkat cerita, take off tuh pesawat bro. Goyang, kocrak, belok, karena gini. Petir lah, gini lah, kelihatan kilat-kilatnya kan. Iya. Bener Jonathan, salah gitu, bener. Waktu udah naik nih, di atas udah cruising, kelihatannya udah normal. Tiba-tiba bro, out of nowhere, begini bro, set gini. Jonathan udah begini, gitu kan. Gue mau teriak, gue diem. Udah begini, gini lagi bro. Joshua bangun, kok apa iki? Gue cuman gengsi aja, gue bilang nggak apa-apa, biasa, angin. Kakak tertua ya? Kakak tertua. Jadi waktu jadi kakak tertua, berusaha menenangkan. Iya, betul. Padahal gue juga tiba-tiba kebelet kencing gitu kan. Udah mules, gue kalau nervous gitu bro, mau kencing, mau berak gitu kan. Gini lagi bro. Mulai gue liat pramugari, kan gue di tengah. Gue begini, gue lihat pramugari tiba-tiba duduk lagi, mau nge-serve aqua tuh, minuman tuh, air mineral, tiba-tiba duduk lagi, pasang sabuk pengaman, terima telepon, gue lihat terima telepon. Nah terus tiba-tiba dia ngumumin harus pakai seatbelt lagi tengah-tengah ngumumin, anjlok lagi begini bro. Gue udah mulai, waduh, mukanya udah nggak enak nih. Patokan gue selalu pramugara. Kalau gue selama ini kalau naik pesawat lihat pramugari tenang, gue cukup tenang. Ini pramugari tiba-tiba pegang begini sama sebelahnya, pegang gini lagi sama sebelahnya, terus ngomong-ngomong bisik-bisik gini, gue udah mulai tegang nih. Gue senggol Jonathan, doa. Jonathan jawab, wes. Gue ngomong ke Joshua, doa, wes yo. Gue bilang, jakri, opo iki, kok nggak enak. Jadi tengah-tengah penerbangan tuh menit 15-20 gitu ya, gue inget banget pesawatnya tuh udah mulai goyangnya kenceng gitu, ada bunyi bro, cedar gitu, terus ada air ngalir karena depan gue, orang depan udah mulai panik, air, gue udah mulai, aduh nih teriak-teriak apa lagi nih, gue lihat, gue pakai bahasa Jawa ngomongnya, ono banyu iki, banyu apa? Lampunya kelip-kelip, cep yang situ mateng nih. Ada apa ini gue kira, cep. Tiba-tiba lampunya mati bro. Shoot, ada bunyi shoot gitu. Semua dari depan, tengah, belakang. Waduh, Gelap gulita. Gelap, bener-bener gelap. Blas. Peteng dedet bro, kalau orang Jawa bilang. Tambah goyangnya makin kenceng habis itu. Geledeng. Air juga makin ngalir. Belakang gua, depan, samping udah mulai Tuhan, Allah, Tuhan. Gua juga mau teriak Tuhan. Dalam hati aja tapi gengsi gua. Gua gengsi karena udah paling tua, bro. Paling di antara mereka paling tua. Jadi gua gengsi, aduh, bener nih Jonathan bilang nih. Tau gitu besok pagi gua terbang nih. Akhirnya udah lampunya mati, goyang-goyang kenceng, ada suara lagi, bro. Kubrang! Di depan, tengah, belakang, bagasinya kebuka. Aduh, gue udah mulai, mateng nih, mati nih hari ini. Gue lihat pramugarinya, kok dia nggak berdiri untuk benerin ini kan? Kan kopernya udah ada beberapa yang jatuh, ada kresek lah, ada nangka, wah kok nangka salak tuh jatuh, apa? Waduh, gue pikir gue lihat begini, gue nginceng aja begini. Pramugarinya doa-doa bro, udah kayak komat kamit, duh, terima telepon, tutup lagi, terus ada bunyi yang kayak tadi tuh, piu, dari dalam itu bro, dari dalam kokpit, kan kedengeran tuh sampai keluar, tiup, tegang, mencekam, gelap gulita, blas, turbulence itu bukan begini bro, tapi kayak naik turun, dipatahin begini, naik turun, dipatahin. Gue berasanya tuh kayak pilot cari celah untuk keluar dari kayak awan atau angin. Gue juga nggak tahu. Waktu itu gue juga belum terlalu ngerti pesawat. Jadi dia kayak berusaha cari celah, mau naik, anjlok, Jadi patah terus bro. Lu bayangin mualnya, perut lu nggak enak banget, tegang,
ini air apa yang bocor nih? Air apa? Moga-mogaan air mineral kan, tapi kok deres gitu. Terus lampunya mati, tapi AC masih nyala. Tengah-tengah semua penumpang bingung, termasuk gua, adik-adik gua semua bingung. Ada orang minta tolong, bro. Mbak, tolong. Noleh dong kita. Terus kita lihat ke belakang ini semua. Ada yang kejang-kejang, bro. Lumayan jauh dari belakang kita tuh ada yang kejang-kejang. Kita lihat dari dia duduk di pinggir gitu. Kita lihat kepalanya goyang-goyang begini. Kayak model ayam gitu ya? Iya, kayak model ayan gitu, kejang-kejang, tegang gitu. Barulah pramugari ini datang. Montang, manting. Pakai sentolopnya HP. Montang, manting, dilihat begini. Terus dia teriak, ada dokter nggak? Gue pikir kejadian apa lagi nih? Udah pesawatnya begitu, lampunya mati, cuacanya super buruk, pilotnya juga nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih tahu. Harusnya Pilotnya nggak ngomong apa-apa, pilotnya dikasih announcement ya. Dan itu pesawat tua yang gue tahu, lumayan budget. Jadi gimana bro? Goyang-goyang, ininya kebuka, berarti kan udah kayak engselnya udah kayak ngeriak-riak gitu kan, udah kayak tua begitu kan. Jadi, waduh, gue pikir mampus nih. Gue pikir ini hari terakhir nih gue nih. Aduh, terus selain pramugara mondar-mandir, pramugara juga masuk ke dalam, keluar. Kokpit itu? Iya, ngelihat ke kaca. Kan kita kan deket di sayap nih, kan kita di emergency. Lihat ke kaca, dilihat gini, terus ke sampingnya, lihat lagi. Itu sih horor sih bro. Lari lagi masuk ke kokpit, kayak ngasih tahu, keluar lagi. Jadi yang dua pramugari perempuan ke belakang ngurusin orang yang kejang-kejang. Dan singkat ceritanya, gue udah nggak perhatiin orang belakang lagi. Gue nggak lihat belakang, udah gue fokus. Pokoknya gue kira gue mau mati. Gue pengakuan dosa bro. Sama sebelah lo. Tapi gue nggak ngomong dosa gue apa kan. Gue pengakuan dosa nih. Kakak tertua. Ternyata takut juga. Gue komat kamit ini. Gue pernah ngelakukan apa? Gue confess ke Tuhan. Gue ngomong gini. Pokoknya tiba-tiba udah ada titik terang. Udah hampir mendarat. Tapi lampu tetap mati. Nggak nyala. Biasa kan dinyalain kan buat kita ke toilet apa ini udah pakai seatbelt terus. Terus udah nggak nyala. Sampai singkat cerita, pramugari sampai mendarat duduk di belakangnya orang yang kejang-kejang ini. Entah ayan, entah jantung, entah apa, gue juga nggak tahu, gue juga nggak berani tanya. Dan singkat cerita akhirnya pesawat itu mendarat dengan sempurna. Dan ternyata gue juga nggak sadar selama mendarat tuh gue komat kamit bro, komat kamit. Jonathan sama Joshua malah tolol-tolol gue, mendarat. Akhirnya gue liat, oh iya gue udah mendarat. Terus gue denger semua orang di belakang udah yang begini, tepuk tangan semua. Gue juga, aduh, entah gue tidur, berdoa atau pingsan, gue juga nggak tahu. Akhirnya gue juga lemes banget. Sampai di bandara, di airport, pesawatnya parkir, kita nggak boleh turun bro. Ternyata gue lihat di kiri, kan gue di kiri kan, gue lihat waktu tangganya mau ditempel tuh ada ambulan. Terus kita semua di-announce, diteriakin karena HT-nya ininya pramugari ya nggak nyala. Diteriakin, harap duduk, nggak boleh gerak-gerak intinya. Gue lupa gimana detailnya, nggak boleh gerak-gerak. Terus tim medis naik, terus kita semua kan akhirnya kan lihat kan ke belakang kan, ternyata udah kaku. Dan akhirnya diangkat gitu, ditandu, dan ya emang udah meninggal. Penumpang tersebut udah meninggal tuh di atas itu. Jadi ditariklah dia keluar, digotong gitu kan, ditutup bro. Kita cuman sempat lihat waktu dia diangkat gitu doang, terus ditaruh di tandu, terus digotong keluar. Ternyata udah meninggal gitu. Udah kaget sepertinya dia. Ya tadinya kejang-kejang, gue pikir entah ayan atau tegang banget. Gua bisa tegang jadi jantung banget, juga kan, bro. kita nggak pernah tahu ya. Gue tegang banget, gue jujur gue tegang banget. Gue beratus-ratus kali, bermil-mil mileage gue naik pesawat, tapi hari itu gue merasakan hidup mati gue udah. Gue ngaku udah sama Tuhan kemarin bro, dosa-dosa gue bro. Gila. Sampai ngaku bro, udah ngaku kalau misalnya mati hari ini,
Ampunilah dosa gua yang ini yang paling parah nih, tolong diampuni dulu. Masih inget-ingetnya, masih sempet-sempetnya. Oh, flashback bro. Dosanya ke flashback. Janji bro, nggak mau diulangin bro. Ke flashback semua sampai akhirnya mendarat sempurna, selesai, bisa berdiri. Waktu berdiri juga kaki gue bunyi keretak semua. Terus gimana tuh si Jonathan sama Joshua? Kita langsung ke hotel, nggak makan bro. Tidur bro, sampai di hotel check in tidur, mandi tidur. Kayak perjalanan 2 jam tuh feeling kayak 10 jam kali. Kayak aduh gimana ya, jangan sampai keulang deh. Itu udah kayak the worst feeling ever. Lihat orang meninggal depan mata, pesawatnya mati lampu, terus gue pikir pesawatnya jatuh, mesinnya gereng kayak lu naik hardtop naik gunung, gereng-gereng kan, berusaha naik turun, patah begini, naik lagi patah, anginnya juga berusaha kenceng, doa-doa, dan akhirnya selamat bro. Puji Tuhan, gue akhirnya menikah punya anak sekarang bro. Gila. Iya bro. Dan moral story-nya adalah sejak hari itu sampai sekarang, gue ke bandara memang berusaha nggak telat. Tapi kalau misalnya lu delay karena masalah, misalnya engine, atau lu lagi mau check in, ya lu dibilang telat, atau lu jangan berangkat, udah nggak usah deh. Ya kan? Daripada kayak kemarin, saudara udah bilang, adik udah bilang, kalau nggak bisa berangkat, ya udah nggak usah dipaksain. Udah dikasih tanda ban mobil bermasalah waktu di tol. Pokoknya kalau udah punya feeling jelek mau naik pesawat, mendingan nggak usah deh. Itu moral story-nya dari gua. Jadi mendingan nggak usah. Ya nggak usah memaksakan lah. Tapi gue nggak setuju itu. Kan hidup mati di tangan Tuhan bro, kalau buat gue ya. Tapi ya kan, ya, mau naik pesawat yang butut, mau naik yang apa, tetap aja risikonya sama kan ya. Ya, karena lu pilot bro. Kita penumpang bro. Sudut pandangnya beda. Lu pilot lu bisa tahu ada apa, kenapa, dan bagaimana. Kita nih kan nggak ada pemandangan keluar, cuman kecil ke samping, nggak dikasih tahu. Makanya moral story-nya juga lagi, kalau ada apa-apa, lu ngomong dong pilot, jangan didiemin. Kalau gua sih selalu ngomong ya, selalu kasih announcement. Gitu, Mohon memang maaf. Kapten Vincent. Ada kerusakan. Ada kerusakan lu ngomong. Ngomong dong. tapi Makin kan nangis bro. bicara teknis dong, tapi kan kita nggak kasih tahu apa. Ada triknya. Ada triknya ya. Ada triknya, Bapak Ibu Yang yang hormat, penting, pada saat ini kami mengalami gangguan teknis. Kita dalam under control, kita akan kembali ke Bandara Udara Soekarno-Hatta. Kurang lebih 10 menit kan? Nggak marah, tapi kan Yu saya kasih tahu ada masalah. Yu kan berhak ada hidup Yu, bener nggak? Iya. Berarti pilot itu ghosting kemarin bro. Iya nggak? Bisa jadi dia lagi panik. Bisa jadi, karena gue denger bunyi gitu. Kan gue kan walaupun nggak ngerti pesawat kan gue punya kuping bro, bisa denger dari luar gimana. Iya bisa bunyi sih, memang Bunyi, bisa kedengeran juga kadang-kadang. Pilotnya keluar masuk, pramugaranya keluar masuk, ngeliatin apa sayap, ngeliatin itu. Gila. Untunglah. Akhirnya sampai ya. Gila guys, itu cerita yang sangat menurut gua tuh tegang banget. Kalau menurut lu enggak ya nggak apa-apa, tapi itu gua mau mati. luar biasa. Ini ceritanya keren banget, menginspirasi banget. Terima kasih nih buat Samuel Wongso yang sudah mau membagikan cerita yang mengerikan ini ke teman-teman sekalian. Jadi kita lanjut lagi nih. Ini kan mau ke Surabaya ya. Kita bikin turbulence saja ya. Gua cobain ya, mau naik turunin. Oh ya, bagi kalian semua yang pengen jaket seperti ini nih. Ini jasnya ini keren banget guys. Ini benar-benar dia bikinin slim fit saya karena ini dia itu memang sekolah tailor khusus ya ini. Apa ya, tailornya apa sih bro? Biar kasih tahu. Gua kemarin sekolah tailor salah satu uni di Hong Kong. Sekarang tailor lu namanya apa? Wong Hang Tailor. Wong Hang. Jadi kalau kalian mau Wong Hang. Ya, kalau kalian mau profesional tailor dengan kualitas ini tuh orang-orang penting banyak pakai semua ya, bro. Termasuk lu kan penting, bro. Lu penting nggak, bro? Iya, lumayan. Siap. Jadi kalau kalian mau suit yang bagus, jas ini, saya ada jas warna hijau keren banget, guys. Kalian bisa kunjungi Instagramnya Samuel Wongso sama Jonathan Wongso, Joshua Wongso, dan @WongHangTailor. Oke guys, jadi saya kira sekian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian semua yang ingin memiliki baju pilot juga yang ada barnya, ada wingnya juga, kalian bisa kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya @CaptainWear. Aviation fashion only with Captain Wear. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Bye!